Halo, aku harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengingatkan kembali kepada kalian dan kepada diri aku sendiri tentang sesuatu yang sangat wajar dalam kehidupan kita, yaitu pertemuan dan perpisahan. Hal yang sangat wajar, bukan? Dan dalam konteks yang sekarang, aku akan membahas soal pertemanan, ya. Jadi bukan soal pasangan atau keluarga, tapi konteksnya pertemanan karena ini yang aku alami. Ya, oke, terlebih dalam perjalanan menuju pendewasaan dan kesuksesan, seringkali kita mengalami perubahan dalam lingkaran sosial kita. Teman-teman yang tadinya nongkrong bareng, selalu main bareng, hal apapun kita ceritain ke dia, teman dekat gitu ya. Tapi sekarang mereka pergi, mereka hilang, karena ya itu sangat wajar dalam proses yang alami seperti ini dan ya hal yang tak terpisahkan dalam perjalanan kita. Dan dalam video ini, aku akan menjelaskan bagaimana sih people come and go itu sesuatu yang sangat wajar. Dan aku juga akan menjelaskan bagaimana cara kita meresponnya dengan bijak. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing, apalagi yang kita punya teman dari ya masa kecil, SD, SMP, SMA, apalagi sekarang. Mereka punya cerita yang unik masing-masing kan. Dan kehilangan mereka mungkin ada beberapa hal kita merasa sedih dan kehilangan gak sih? Ya namanya kita sering main, sering ngobrol, ya kan curhat sana curhat sini, nongkrong sana nongkrong sini, tiba-tiba hilang, ya kita merasa kehilangan. Tapi tenang, itu bagian alami dari proses pendewasaan. Setiap teman yang pernah kita temui itu bisa mengajarkan kita pelajaran loh. Entar pelajaran berharga, pelajaran kebahagiaan, pelajaran kesedihan, pelajaran kehidupan, dan lain sebagainya. Bahkan kita mungkin atau kamu mungkin pernah temui atau berteman dengan orang yang menginspirasi kamu ke arah yang lebih baik. Ya, ke arah yang lebih baik, kayak misalnya kamu tadinya males, kamunya sering nunda-nunda ngerjain tugas, sekarang berteman sama dia, kamu disupport, kamu didorong lah dengan dia, itu kan bisa mempengaruhi kamu dan itu baik gitu. Tapi ada juga pertemanan yang membawa kita ke sebaliknya. Namun pada suatu saat mereka akan pergi dan melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari kehidupan. Meskipun perpisahan yang aku bilang ya, kita mengalami kesedihan dan kehilangan, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, melainkan adalah babak awal baru dalam perjalanan hidup kita dan perjalanan hidup mereka. Ketika seseorang pergi, mereka meninggalkan ruang kosong yang mungkin sulit diisi. Namun, jangan biarkan kepergian mereka menjadi beban, tetapi hargailah setiap momen dan pengalaman yang telah mereka berikan. Di sini aku akan memberikan beberapa alasan kenapa kita sudah punya jarak sama pertemanan kita atau pertemanan kamu dari yang mungkin dari desa, sekarang kamu di kota, kamu dari SMP, teman-teman SD juga udah nggak ketemu lagi, dari yang kuliah sekarang teman-teman SMA juga udah enggak gitu ya. Aku akan kasih beberapa alasan yang tadinya kita sebenarnya bisa meluangkan waktu, bertemu, nongkrong di mana-mana gitu kan, mau sampai jam berapa terserah, tapi sekarang mungkin kita ketemu, tapi ya itu mungkin ada kayak sejam 2 jam yang tadi mungkin bisa setengah hari, tapi sekarang sudah punya prioritas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nanti aku jelaskan ya. Dan ini beberapa alasan kenapa kita bisa berjarak dengan pertemanan yang dulu. Yang pertama, perubahan minat. Kesamaan minat seringkali menjadi dasar kuat dalam menjalin hubungan. Kayak misalnya kamu sudah mengembangkan minat kamu ke sepak bola ya, ke olahraga, musik, seni, atau hal apapun yang lainnya. Nah, teman kamu tidak memiliki minat yang sama. Kamu mungkin tidak ada kecocokan dalam mengobrol, berkomunikasi, dan itu malah memperluas jarak kamu. Oke, minat yang berbeda bisa membuat kita sulit untuk menemukan kegiatan yang memuaskan semua pihak. Jadi ketika teman-teman kamu sama kamu itu memiliki minat yang berbeda, itu akan sulit. Kita mau ngobrol juga ada bertentangan dan ada perlawanan. Kayak misalnya kita lagi ngomongin A, dia gak nyambung. Dia lagi ngomongin B, kita gak nyambung. Itulah perbedaan minat. Teman-teman yang memiliki minat yang berbeda dapat merasa sulit untuk menemukan kegiatan bersama atau topik pembicaraan yang menarik. Kedua, pertumbuhan mindset. Ini pernah aku bahas juga di TikTok aku, kamu boleh coba cek di TikTok aku ya. Dan di situ juga aku sematkan pokoknya warna pink di baju aku. Di situ aku menjelaskan bahwa ketika kita mau grow mindset, masih berteman sama orang-orang yang fixed mindset, itu akan menjadi perbedaan pendapat. Kayak misalnya kamu udah mencoba kesempatan baru, tantangan, pengalaman baru, ya kan namanya grow mindset, ya kan kita mau ke arah yang lebih baik gitu kan daripada sebelumnya. Tetapi temen kamu masih fixed mindset, temen kamu masih kayak yaudah
kamu duluan aja deh, aku masih di sini, aku mau orangnya kayak gini. Itu akan mempengaruhi kamu dan itu juga bisa menjadi jarak, ya. Oke, jika teman-teman kamu tidak memiliki dorongan yang sama atau tidak tertarik pada pertumbuhan dan perubahan mindset, perbedaan pandangan ini bisa menyebabkan jarak dalam hubungan. Ketika teman kamu yang masih fixed mindset, ketika kita mau grow mindset, kita bisa kena di situ. Ya, makanya kita ya jaga jarak mendingan. Ini bukan soal musuhan, bukan. Tapi adalah kalau kita mau fokus, kita mau ke jenjang selanjutnya, ibaratnya kita naik tangga, kita mau naik tangga 1, dia masih mau tangga di dasar, ya sudah, kita fokus di tangga itu, kita fokus di lantai itu. Oke, teman-teman kita ya sudah, biarkan kita jaga jarak, ya mungkin juga jaga komunikasi juga, karena ya kita sibuk sama diri kita, ya karena kan kita mau ke jenjang selanjutnya gitu ya. Kalau kita masih mau di datar terus, mau gimana hidup? Ya, hidup kita kan berjalan terus. Tapi kalau teman-teman kamu yang masih fixed mindset, yang masih belum nggak mau berkembang, nggak mau coba tantangan baru, itu bisa menyebabkan jaga jarak untuk kalian. Oke, karena kamu fokus sama diri kamu. Dan itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita musuhan, tetapi memang kita fokus sama diri sendiri. Ya, tapi jangan mentang-mentang kamu lagi grow mindset, kamu menyepelekan orang-orang atau teman-teman kamu sebelumnya yang fixed mindset. No. Aku percaya setiap orang memiliki perubahan, memiliki mindset yang berkembang pada suatu saat. Mungkin kamu yang sekarang, mungkin dia nanti. Ya, jadi jangan musuhan, jangan kayak dia mah udahlah nggak usah berteman sama dia, udahlah gitu. Nggak bisa kayak gitu. Aku percaya setiap orang punya yang namanya pemikiran nanti masing-masing ketika dia mungkin beranjak dewasa, ketika dia mungkin punya tanggung jawabnya masing-masing, dia akan grow mindset sesuai dengan waktu dia. Cepat atau lambat terserah. Ya, kalau kamu masih di sini, ya kan, kamu masih di sini grow mindset gitu, kamu mau ke sini gitu kan naik, dia masih di sini. Tapi suatu saat mungkin 2 tahun atau ya 3 tahun kemudian, dia mungkin di sini, ya grow mindset. Nah, bertemulah, berkomunikasilah, tukar pikiran, tukar pengalaman, itu baru nanti nyambung lagi. Kalian bisa menjadi teman yang dekat lagi. Oke? Yang ketiga, perubahan prioritas dan tanggung jawab. Hidup seseorang kan bisa berubah seiring waktu, jangankan orang lain. Dirimu juga bisa berubah kan. Kayak misalnya kayak gini aja deh, contoh yang kayak biasa aja. Dari kita teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja gitu ya, beda-beda kan. Ketika kamu lulus SMP, mungkin dulu yang sering main teman SD, ya kita udah jaga jarak karena ya dia udah sekolah mana gitu ya. Nanti gitu lagi, ketika kita sudah lulus SMA, teman-teman SMA juga ya sudah, mereka sibuk nyari universitas lain, entah dia di kota lain, atau ada yang tidak melanjutkan langsung kerja, atau universitas luar negeri. Ya itu jaga jarak kan, karena setiap orang udah punya prioritasnya, setiap orang punya tanggung jawabnya. Ya, tapi tenang, kamu, kayak misalnya kamu, aduh sedih banget deh, dia udah nggak sama kita, kamu ketemu orang baru lagi, kamu ketemu teman orang baru lagi. Ya itulah yang disebut people come and go, dan memang nyata. Memang ya nyata, kamu juga mungkin pernah mengalami. Ya kita pernah lah, semua pasti mengalami. Tapi yang harus kita bijaksana adalah dalam melihatnya, dalam meresponnya. Oh iya, nggak apa-apa lah, mungkin memang sudah masanya. Ya kamu pernah dengar kan kayak setiap orang ada masanya. Ya ini, dalam pertemanan juga seperti ini, ada masanya. Ada masanya kita meluangkan waktu terus sampai seharian sama dia, tapi pas kita lulus sekolah, atau sekarang kita kerja, ya, atau bahkan sekarang berumah tangga, itu udah berbeda prioritasnya. Tanggung jawabnya juga lebih besar lagi, ya. Mungkin yang sudah nikah udah tahu ya gimana rasanya untuk schedule untuk teman-teman nongkrong sesulit itu gitu ya. Belum apalagi cewek ya kan, ya kita harus izin sama suami apalagi yang punya anak atau mau bawa anak atau gimana gitu ya. Kita udah pusing karena setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Jadi it's okay. Ya, gugur 1, iya nanti tambah 1, gugur 2, nanti tambah 2. Kayak gitu aja. Setiap orang yang pergi pasti ada yang kembali juga. Disebutlah pertemuan dan perpisahan. People come and go sangat wajar ketika kita sudah mempunyai prioritas dan tanggung jawab masing-masing. Dan izinkan aku bercerita tentang ya apa yang aku alami, makanya aku buat video seperti ini karena ya itu yang tadi. Aku mengingatkan kalian dan juga aku mengingatkan diri aku. Ya, ketika aku sedang fokus untuk karir, tentang pendidikan, ya sekarang waktu aku sedikit.
Jadi kayak teman-teman ngajak main, ngajak jalan-jalan sekarang udah nggak bisa karena aku juga punya prioritas dan tanggung jawabnya sendiri sekarang. Kayak misalnya teman-teman lagi bisa, aku nggak bisa. Aku bisa, teman-teman yang nggak bisa, kayak gitulah. Dan itu sesuatu yang sangat wajar sih. Dan kalaupun misalnya aku punya waktu, mungkin aku akan manfaatkan waktu aku untuk ya belajar, untuk yang membuat konten yang bermanfaat untuk kalian juga, atau sesuatu hal yang aku achieve hal-hal lain gitu ya. Jadi sekarang tuh udah nggak mau buang-buang waktu untuk sekedar nongkrong, untuk sekedar ya ngobrol-ngobrol yang nggak ada isinya gitu. Coba kalau misalnya, ayo teman kita mau ngajak bisnis, ayo gitu, aku lebih seneng daripada kita cuma nongkrong tapi obrolannya tuh nggak berisi. Ya ngerti ya, maksudnya obrolannya tuh nggak yang sesuatu yang berguna lah gitu, cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa, cuma kayak ketemu kayak gini gitu. Menurut aku sih itu buang-buang waktu, karena sekarang ya kita udah dewasa, kita sudah punya prioritas dan tanggung jawab masing-masing. Dan ya ini waktu kita di saat kita sedang mau menuju pendewasaan, kita sedang fokus karir dan pendidikan. Tapi itulah harga yang harus dibayar sama aku. Dimana teman-teman ya kita bisa lihatlah liburan Natal, liburan tahun baru, aku melihat teman-teman aku jalan-jalan, dia menikmati liburannya, sedangkan aku bekerja. Ya, aku Minggu bekerja. Oke, jadi kayak Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtu kalau masuk karena kan libur ya kan, Sabtu ya ngampus, Minggu kerja gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada waktu aku untuk main-main, udah nggak bisa gitu. Mungkin aku merasa kayak ini aku terlalu menyiksa diri aku gak sih? Aku nggak iri karena aku tahu bahwa setiap orang ya punya prioritas masing-masing. Aku punya prioritas masing-masing dan aku senang melakukannya ternyata. Aku senang melakukan ya konten-konten seperti ini yang bisa bermanfaat untuk kalian. Kayak wah, sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi aku nggak membuat hal tersebut menjadi beban. Ya, oke lah mungkin kayak wah enak ya dia jalan-jalan gitu. Aku cuma bekerja dan ya belajar gitu. Tapi ini adalah harga yang harus aku bayar untuk ya aku mencapai karir aku atau pendidikan aku. Jadi semangat untuk kamu ketika kita nasibnya sama nih. Nasibnya dalam artian kita lagi fokus sama diri sendiri. Entah kamu juga fokus sama keluarga kamu, jadi kamu juga gak punya waktu untuk bermain sama teman-teman. Ya tapi it's okay. Mendingan kita masih muda itu bersusah-susah dulu, kita mencoba berbagai hal gitu ya. Kayak misalnya teman-teman kita lagi jalan-jalan, ya kita di rumah kita belajar ini itu ya. Sekarang mah belajar mah gampang ya, dari YouTube bisa, dari buku bisa, dari ya Google juga bisa, dan segala macam pun kita bisa untuk belajar gitu ya. Berhasil atau enggaknya jalanin aja dulu. Kamu jangan terlalu overthinking soal masa depan. Oke, kayak aduh dia enak banget ya. Aduh, masa aku buang-buang waktu masa mudaku untuk bekerja terus sih, nanti masa mudaku nggak dinikmati. Kalau aku pribadi, aku mendingan susah-susah dulu, aku mendingan kesiksa dulu daripada aku harus membayar sebuah penyesalan di tahun-tahun yang akan datang. Karena harga sebuah penyesalan itu lebih besar dibanding harga aku pas masih muda, aku nggak bisa jalan-jalan. Iya. Mendingan sekarang kita fokus. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi fokus mungkin karir atau pendidikan, yuk semangat bareng sama aku. Kita semangat-semangat ya. Oke, jadi jangan terlalu dia enak banget sih jalan-jalan. It's okay. Ya sudah dia jalan-jalan. Aku sih lebih memikirkan bahwa aku harus mencoba segala macamnya dalam karir aku. Berhasil atau enggak ya sudah. Ya, jadi jangan terlalu overthinking, aduh masa depanku ini berhasil atau enggak nih. Jangan kayak teman-teman pada jalan-jalan, aku cuma kerja tapi ujungnya ya nggak berhasil. Ya it's okay. Kamu jangan terlalu mikirin masa depan, kamu lakukan aja hari ini yang terbaik. Do the best for today. Itu mindset aku. Aku selalu menanamkan pada diri aku adalah do the best for today. Karena kalau kita besok lah lebih giat, besok lah lebih rajin, besok kalau ada waktu, besok kalau ada kesempatan. Makanya kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada pemikiran kamu mau lakukan hal ini, ya lakukan hari ini. Ya misalnya mungkin tujuannya masih panjang, ya udah lakukan hari ini untuk tujuan itu. Ya untuk tujuan itu setiap hari lakukan yang terbaik. Ya jangan terlalu mikirin nanti gimana, berhasil atau enggak, gagal atau enggak, terserah. Yang penting kamu sudah bekerja keras, kamu sudah disiplin, kamu sudah konsisten pada hari ini. Ya melakukan perubahan itu mudah banget. Melakukan perubahan itu mudah, tapi bagaimana cara kamu konsisten dan disiplin, itulah yang sulit. Kalau misalnya kamu belum memiliki tujuan yang jelas, kamu bisa nonton konten aku yang ini, ya.
Di situ aku memberikan sesuatu yang pengalaman juga sama diri aku, bagaimana cara aku menemukan sebuah tujuan dalam hidup, entah tujuan jangka pendek atau jangka panjang, kamu boleh nonton ya. Oke, apalagi teman-teman kita yang lagi menuju pendewasaan mungkin masih bingung kita mau kemana, arah kita mau kemana, tujuan hidup masih belum jelas, kita hanya mengikuti alur aja dalam kehidupan. Tapi cepat atau lambat kamu harus memutuskan tujuan apa yang kamu inginkan ya. Oke, bersama-sama kita grow together. Aku mau sama-sama aja ya. Kamu kalau misalnya pengen chat atau segala macam, kamu boleh join di grup Telegram, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke, sama-sama kita tukar pikiran, tukar pengalaman. Kayak misalnya, Kak, aku masih bingung deh tentang hal-hal ini gitu. Kamu nanya aja di grup, atau kamu juga boleh komen di bawah nanti. Ya, kayak misalnya kamu lagi butuh sesuatu apa gitu ya. Nanti aku akan cari tahu, nanti kita belajar bareng dan aku akan menjelaskannya di YouTube seperti ini, di video seperti ini ya. Yuk, jangan males. Ya udah kita people come and go. Kita bertemu dengan orang baru, nanti orangnya juga jaga jarak lagi. Kita bertemu dengan orang lagi baru gitu ya. Inilah kehidupan dan itu sesuatu yang sangat wajar ya. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke, bye-bye.